Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-munazzahu 'anil nisyani wal jihadi waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad waladi Adnan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usikum bi taqwallah al-qa'il fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Wa qala ayatan bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, Yaumul Jumat Sayyidul Ayyam, kita semua masih diberi Allah nikmat iman dalam Islam, hidayah dan taufik, sehingga pada kesempatan yang penuh dengan barokah dan rahmat ini kita kembali meninggalkan sejenak aktivitas media kita, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah beri kepada kita semua sampai masanya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam Allah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat dalam kesempatan khutbah kali ini sebagai pengingat diri pribadi umumnya kepada hadirin semua. Mari senantiasa kita istiqomah mengupayakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi dan situasi yang sedang kita hadapi. Karena dengan keimanan dan ketakwaan yang kokoh yang menghujam ke dalam sanubari kita, kita akan tetap terus tegak berjalan di muka bumi ini seraya senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal selamat kita kembali ke negeri akhirat. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini bangsa Indonesia bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang dengan tidak melupakan jasa para pahlawan yang mengorbankan semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara, merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. 10 November 2023, seluruh elemen bangsa harus menikmat atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa ini, seraya mendoakan segenap para mujahidin mujahidah di negara kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya dan dilipat gandakan apa yang diperjuangkan untuk kemerdekaan bangsa dan negara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini pun saudara-saudara kita di Palestina tengah berjuang 75 tahun dalam kungkungan Zionis untuk bisa merdeka. Onit yang tengah menceritakan bagaimana misi menyelamatkan diri dievakuasi dari Gaza menuju perbatasan Mesir ternyata tidak segampang untuk bisa keluar dari Gaza, karena Onim dan keluarganya yang dievakuasi oleh kita untuk menuju perbatasan Mesir tidak lepas dari bom. 3 hari bolak-balik, akhirnya tawakal ala Allah, mereka menuju ke perbatasan Mesir.
nikmat buat kita. Nikmat bagaimana kita mampu mensyukuri kemerdekaan ini. Jangan sampai perjuangan para pahlawan yang begitu gigih, begitu meneriakkan kalimat takbir pada tanggal 10 November disia-siakan dengan perbuatan kita yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah nikmat kemerdekaan ini diisi dengan hasad, dengan kedengkian, sehingga bangsa ini tidak akan pernah maju, selalu kandas di tengah-tengah sifat dengki yang menghiasi sejarah kemerdekaan bangsa ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua dengan sabdanya, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha jasad kulluhu. Wa idza fasadat jasad kulluhu. Ala wa hiya al-qalb." Nabi berkata, ingatlah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad badannya baik. Jika dia rusak, maka seluruh anggota badannya rusak. Ala wahia al-qalb. Ketahuilah, daging itu bernama hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat merusak hati kita adalah penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah riya, ujub, sombong, hasad, kedengkian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengingatkan kepada kita, la tubaghadu wa la tahasadu wa la tadabbaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, saling hasad dan saling membelakangi, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara penyakit hati adalah hasad dan saling membenci. Keduanya menjadi malapetaka besar bagi kerukunan dan ketenteraman hidup bermasyarakat, khususnya dalam berbangsa dan bernegara. Dua penyakit ini akan menjadi penyakit yang sangat membuat masyarakat saling curiga dan saling antipati, dan bisa saling mencurigai satu sama lain, dan akhirnya tidak akan saling menjadi penguat satu dengan yang lain. Diceritakan bahwa hasad adalah maksiat pertama yang dilakukan di surga, yaitu hasad iblis kepada Nabi Adam alaihi salam. Hasad juga merupakan maksiat pertama yang dilakukan di dunia, yaitu hasadnya Qabil kepada Habil yang berujung pada pembunuhan Qabil terhadap Habil. Hasad yang diharamkan adalah berangan-angan hilangnya kenikmatan dari seorang muslim, disertai usaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut dengan ucapan ataupun perbuatan, bahkan dalam bentuk tulisan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita memasuki era masa politik. Mari kita jaga ketentraman kebersamaan ini dengan saling tidak menimbulkan kedengkian. Jangan sampai hasad yang diharamkan ini menjadi bagian kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi cakaplah untuk bersikap. Jangan sampai kita masuk pada golongan yang menyebarkan kedengkian. Setiap kita punya pilihan, setiap kita punya pertimbangan. Silakan pertahankan pertimbangan dan pilihan itu tanpa harus menebar kebencian, tanpa harus menebar kedengkian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi masyarakat yang saat ini berukun, masyarakat yang saat ini tengah berusaha merajuk kebersamaan, dikotori dengan kedengkian yang menimbulkan perpecahan di antara kita. Jangan sampai setiap tanggal 10 November kita bersyukur kepada Allah dengan mendoakan jasad, dengan mendoakan ruh para pahlawan kita, tapi diisi dengan perkelahian, dengan kedengkian satu dengan yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa ini perlu perubahan, bangsa ini perlu kemajuan. Tentunya diisi dengan orang-orang yang punya visi ke depan yang lebih baik, tidak saja untuk kemaslahatan agama, bangsa dan negara, lebih kepada kemaslahatan bagi umat Islam.
Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kebersamaan yang selalu diungkapkan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini Allah tambahkan dengan kenikmatan kebersatuan untuk bisa terus Allah cerahkan ke dalam bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tanpa ada kebencian. Dan sesungguhnya kebencian yang dihiasi dengan kedengkian tidak akan mengangkat derajat siapapun. Dia akan naik tapi akan mudah jatuh. Maka bersainglah dengan prestasi, bersainglah dengan fakta dan data, jangan bersaing dengan menebarkan kebohongan dan kebencian. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan oleh sifat-sifat yang bisa merusak amal ibadah kita sehingga kita kembali kepada Allah tanpa membawa amal apapun. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati